Selamat pagi segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur diperjumpakan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, tepatnya Senin 28 Juni 2021. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam tuntunan-Mu sukacita akan senantiasa melimpah untuk kami menjalani hidup ini. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan belajar merenungkan. Bersabda ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datang orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, dapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya di tembok kota Betsean. Kemudian pulang mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Amin.
kebaikan yang tidak dilupakan. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang sangat sulit dan sangat membutuhkan orang lain untuk menolong Anda? Tentunya kita pernah mengalami situasi tersebut. Hal yang sama juga pernah dialami oleh penduduk Yabes Gilead. Situasi sulit tersebut disebabkan oleh tekanan dari musuh mereka, yakni bangsa Amun, yang menyuruh mereka untuk membuat perjanjian yang sangat kejam. Dalam situasi yang cukup berat, Saul muncul dengan jiwa kepemimpinan untuk membela yang lemah, hingga ia dan pasukannya menang atas bangsa Amun. Rupanya peristiwa di masa lalu saat Saul membela mereka, dan mereka lupakan begitu saja. Dalam bacaan kita hari ini, Saul mengalami peristiwa kematian yang cukup tragis. Orang Filistin mengejar Saul serta membunuh ketiga anaknya. Dalam pertempuran itu Saul mati oleh tangannya sendiri, sebab ia tidak ingin dipermalukan dengan dibunuh oleh musuhnya. Walaupun Saul telah mati, namun mayatnya tetap diperlakukan tidak layak oleh orang Filistin. Mendengar berita tersebut, penduduk Yabes Gilead menyelamatkan mayat Saul dan anak-anaknya, lalu dikuburkan sebagaimana mestinya. Mereka tidak melupakan kebaikan Saul dan memberi penghormatan kepada Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Mendapat pertolongan di tengah situasi yang sulit mungkin pernah kita alami, sehingga mengingat kebaikan orang tersebut terhadap kita sangatlah penting agar menjadi pengingat bagi kita untuk juga menolong orang lain. Karena itu, jadikanlah dirimu penolong bagi orang lain, agar orang lain merasakan berkat Allah melalui dirimu. Amin. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami kepadamu Bapa. Terima kasih bahwa dalam menjalani kehidupan ini kami selalu percaya Tuhan selalu ada menyediakan pertolongan bagi kami. Demikian juga pertolongan Tuhan itu hadir melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan memberikan perhatian, dan itu tentu mengingatkan kami untuk selalu juga menolong sesama kami di setiap kesempatan yang memungkinkan, karena melalui sikap menolong ini ya Bapa, orang lain juga akan merasakan berkat Allah yang telah Engkau curahkan bagi kami. Mampukan jemaat ya Tuhan untuk terus menumbuhkan dan melakukan karakter saling mengasihi dan saling menolong dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Petrus Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yusak Ampulembang, keluarga Bapak Kuspa Margalande, keluarga Bapak Hasan Manale, keluarga Bapak Elin Palinggi. Tuhan mengasihi dan menopang perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Mereka selalu dilindungi oleh Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan bagi Tuhan. Lebih berkat Tuhan yang akan senantiasa tercurah, bukan segenap keluarga kami menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur di dalam Tuhan. Doakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga keadaan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, Tuhan tumbuh sertai sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Ya Bapa di surga, kami memohon topangan-Mu dan penyertaan-Mu untuk seluruh anggota jemaat dalam harapan-harapannya dalam menjalani dan mensyukuri hari-hari Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan yang terbaik, dan tentu semuanya akan dijalani jemaat dengan sukacita karena mengaminkan pertolongan dan kehadiran Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Hari ini juga kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena berkat dan kasih-Mu, anak kekasih kami Rara Evanti Ampulembang, Tuhan tambahkan usia lagi,
Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan berkati anak kekasih kami Rara, menikmati teman usia yang Tuhan karuniakan. Dia semakin dilindungi dan disertai Tuhan, jadi anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa diberkati Tuhan dalam masa kehidupannya, dalam pendidikan dan dalam kebersamaan dengan keluarga. Tuhan berkati anak kekasih kami, terus mensyukuri kasih Tuhan hidupnya dan terus menyerahkan hidupnya untuk dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan menyertai seluruh aktivitas jemaat sepanjang minggu ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.